Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan nota pengantar kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2026 serta paripurna evaluasi APBD perubahan tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Lampung Tengah, Febri Antoni, didampingi Wakil Ketua 1 M. Ilyas Hayani Muda, Wakil Ketua 2 Cecep Jamani, Wakil Ketua 3 Wayan Dama, dan Sekretaris DPRD Ihsan. Turut hadir Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, jajaran Forkopimda serta pimpinan perangkat daerah. KUA dan PPAS merupakan dua dokumen strategis yang menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. KUA memuat arah kebijakan umum APBD, sedangkan PPAS merinci prioritas program serta batas maksimal anggaran untuk setiap program dan kegiatan pemerintah daerah. KUA berisi dokumen kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, beserta asumsi dasar selama 1 tahun anggaran. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD. PPAS berisi program prioritas dan batas maksimal anggaran untuk setiap perangkat daerah sebagai acuan penyusunan RKA. Penyusunan KUA dan PPAS menjadi langkah strategis untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terencana, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. KUA PPAS Lampung Tengah 2026 disusun sebagai peta jalan pembangunan daerah ke depan dengan fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif diperlukan untuk menyatukan visi pembangunan agar setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran. Prioritas pembangunan 2026 akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan antar wilayah, serta penguatan sektor pertanian dan ekonomi kreatif. Hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan dapat ridho dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Para sahabat paripurna yang terhormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan acara 1. Penyampaian nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran 2. Dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026. 2. Penyampaian hasil evaluasi Gubernur Lampung tentang anggaran perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 yang telah disempurnakan. Adapun jumlah anggota DPRD hadir dalam menandatangani absensi pada hari sebanyak 29 anggota dari 50 anggota dewan. Untuk itu, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita hadirkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025, rapat ke-1 masa sidang ke-1 tahun sidang 2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna hari ini yang terhormat, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas Lampung Tengah. Kepada saudara tertugas saya persilakan untuk mengikuti. Hadirin mohon berdiri.
Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan maksud dan surat keluar untuk diberitahukan pada peserta atau dibahas dalam rapat kecuali surat yang berkaitan dengan urusan rumah tangga DPRD. Untuk itu, pada saudara DPRD saya persilakan untuk membacakannya. Surat dari Bupati Lampung Tengah nomor 901 dari Senin 1 2009 dari Senin B.3.7 Mei .02 dari Senin 2025 tanggal 25 September 2020 perihal dan penyampaian tentang PKS tentang aktivitas negara 2026 kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dikunjungi berdasarkan peraturan Bupati Lampung Tengah nomor 10 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintahan daerah atau RKPD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026. Dan ini kami sampaikan rencana kebijakan umum anggaran 2 dan rencana prioritas pelaporan anggaran sementara PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026 untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Demikian bermakna atas upaya yang diucapkan terima kasih Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya Sekaligus. Dapat ridho dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan KUA PPAS selaras dengan tema pembangunan nasional dan provinsi. Pemkab Lampung Tengah berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah agar capaian pembangunan semakin optimal. Terkait evaluasi Gubernur Lampung terhadap APBD Perubahan 2025, Bupati menegaskan bahwa hasil evaluasi menjadi dasar penting dalam penyesuaian dan penyempurnaan program pembangunan. Bupati Ardhito menyebut evaluasi dari pemerintah provinsi memberikan masukan konstruktif untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemkab Lampung Tengah menyambut baik hasil evaluasi tersebut sebagai upaya peningkatan kinerja dan kualitas pembangunan daerah. Bupati juga mengapresiasi peran DPRD yang terus bersinergi dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif diharapkan terus terjaga demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Terima kasih kepada DPRD yang telah menjaga masukan terima oleh Dewan yang ada kaitannya dengan acara rapat paripurna tadi. Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati, rapat paripurna pada hari ini akan kita awali dengan agenda pertama, yaitu penyampaian nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran uang dan prioritas tahun anggaran sementara PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026. Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, diamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun kebijakan anggaran uang serta prioritas dan pokok anggaran sementara PPAS yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama sebagai dasar penyusunan RAPBD. Berkaitan dengan rencana kawasan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026, pada kesempatan yang mulia ini, Saudara Wakil Lampung Tengah akan menyampaikan pengantar rancangan kebijakan anggaran uang dan prioritas tahun anggaran sementara PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026. Untuk itu, kepada terhormat Saudara Bupati, saya persilakan untuk menyampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebaikan,
kami pun kami pun. Yang terhormat saudara ketua, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lampung, rekan-rekan Pokok Bunda Kabupaten Lampung, sekretaris daerah, staf ahli bupati, para asisten, kepala perangkat daerah dan satuan unit kerja, insan pers serta hadirin yang berbahagia. Mengawali sidang paripurna ini, maka kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keseluruhan rahmat, taufik dan hidayah kita dapat menghadiri acara penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan makhluk anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Saudara ketua, wakil ketua dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, diamanatkan bahwa kepala daerah menyusun kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama sebagai dasar penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2026. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan secara ringkas atas rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 sebagai berikut. Sisi pendapatan. Target pendapatan daerah tahun 2026 sebesar 3,05 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah sebesar 405,883 miliar lebih. 2. Pendapatan transfer sebesar 2,653 triliun lebih. Sisi belanja. Belanja daerah pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 3,109 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. Belanja operasi sebesar 2,222 triliun lebih. Belanja modal sebesar 358,570 miliar lebih. Belanja tidak terduga sebesar 15 miliar. Belanja transfer sebesar 513,121 miliar lebih. Sisi pembiayaan. Sisi penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar 157,500 miliar yang akan digunakan untuk defisit antara pendapatan dan belanja. Sisi pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 107,5 miliar dipergunakan untuk pembayaran cicilan utang yang jatuh tempo. Saudara ketua, wakil ketua dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Pemerintah Kabupaten Lampung menetapkan tema pembangunan tahun 2026 untuk mendukung tema nasional dan tema provinsi Lampung dengan tema pengembangan sumber daya manusia, ketahanan pangan dan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Adapun prioritas pembangunan lapangan kerja pada tahun anggaran 2026 disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi sebagai berikut. 1. Peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan inklusif. 2. Peningkatan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan hidup secara adil dan merata. 3. Memperkuat kemandirian daerah, pemberdayaan kampung dan hilirisasi pertumbuhan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional melalui reformasi birokrasi. 5. Memperkokoh keamanan dan stabilitas wilayah serta harmonisasi kehidupan masyarakat. Adapun penjelasan secara rinci telah kami tuangkan dalam dokumen rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026. Saudara ketua, wakil ketua dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Demikian nota pengantar rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 kami sampaikan. Semoga dapat dibahas dan disepakati bersama eksekutif dan legislatif sebagai dasar penyusunan APBD tahun anggaran 2026. Sekian dan terima kasih. Penanggung Pak Susi Kampung.
buat bahasikan kronologi untuk para pengali itu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santuro, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi yang telah menyampaikan pengantar rencana ketua dari GAS Kabupaten Magelang tahun 2026. Para peserta rapat paripurna dan hadirin yang saya hormati, dengan sampaikan pengantar rencana ketua dari GAS Kabupaten Magelang tahun anggaran 2026 oleh yang terhormat Saudara Bupati, rapat paripurna pada hari ini dilanjutkan dengan agenda yang kedua, yaitu menyampaikan hasil evaluasi tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Magelang tahun anggaran 2025 yang telah disempurnakan. Untuk itu, pada kesempatan ini, Badan Amanah DPRD akan menyampaikan laporan hasil proses tersebut kepada juru bicara dan saya persilakan untuk menyampaikan laporan. Dalam draft perubahan APBD 2025, target pendapatan daerah direvisi dari 2,958 triliun menjadi 2,927 triliun atau turun sebesar 30,86 miliar, utamanya karena berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Meski pendapatan asli daerah naik dari 341,67 miliar menjadi 393,17 miliar, namun dana transfer turun dari 2,616 triliun menjadi 2,534 triliun atau berkurang 82,36 miliar. Menariknya, di tengah penurunan pendapatan, total belanja daerah justru meningkat dari 2,969 triliun menjadi 3,305 triliun atau naik 336,39 miliar. Defisit anggaran tersebut ditutup melalui pembiayaan daerah yang naik drastis dari 52,50 miliar menjadi 430,38 miliar yang bersumber dari pinjaman daerah dan sumber sah lainnya. Dari sisi belanja modal mengalami kenaikan signifikan dari 272,18 miliar menjadi 629,86 miliar. Sedangkan belanja operasi menurun dari 2,191 triliun menjadi 2,105 triliun. Belanja tidak terduga tetap 15 miliar dan belanja transfer naik tipis menjadi 501,32 miliar. Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah memberikan sejumlah catatan strategis, di antaranya pengelolaan pinjaman harus sesuai ketentuan perundang-undangan dan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah secara cermat. Perencanaan program harus realistis dan dapat dilaksanakan dalam waktu anggaran yang tersisa. Perhitungan gaji dan tunjangan ASN harus akurat untuk menghindari defisit. Program kegiatan tidak boleh hanya menyalin dari tahun sebelumnya, namun harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Anggaran bantuan hukum harus tepat sasaran dan sosialisasi e-katalog LKPP bagi pelaku usaha lokal perlu diperluas untuk mendorong partisipasi UMKM. Evaluasi terhadap seluruh belanja daerah perlu dilakukan untuk menghindari pemborosan anggaran. Perbaikan jalan harus mengacu pada kondisi lapangan, bukan sekedar dokumen administrasi. Badan Anggaran menekankan meskipun APBD dapat berubah, harapan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan publik tidak boleh berubah. Anggaran berbasis kinerja, penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari setiap kegiatan atau program yang dibiayai sehingga dapat meningkatkan efektivitas daerah. 3. Biaya pelayanan publik mengukur berapa biaya dikeluarkan untuk menyediakan layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur semakin rendah biaya pelayanan dan hasil yang optimal semakin efisien pembiayaan. 4.
dengan libatkan lembaga audit eksternal seperti BPK. Untuk melakukan audit secara rutin guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Development and Development kekuatan implementasi platform development dan development untuk pengadaan barang dan jasa dapat mengurangi potensi korupsi, meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa proses pengadaan melalui platform e-government dan e-procurement lebih efektif dan efisien. Nah, monitoring dan evaluasi program melakukan monitoring dan evaluasi guna mengetahui apakah program, kegiatan dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan output yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan anggaran serta program kegiatan dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah. Mengukur pembiayaan daerah yang efektif adalah suatu langkah yang penting untuk menilai seberapa efektif jumlah dan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembiayaan daerah yang efektif juga dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain efisiensi, pemerataan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Dalam mengukur pembiayaan daerah, pemerintah betul-betul harus melakukan perhitungan secara cermat, efektif, efisien, kewajaran, kepatutan dan rasionalitas dalam penggunaan pembiayaan daerah dimaksud sesuai dengan kewenangan dan ketentuan aturan perundang-undangan. Untuk itu, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Efisiensi penggunaan anggaran, menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang dicapai, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas pelayanan publik, belajar tidak efisien menunjukkan pemborosan. 2. Biaya pelayanan publik mengukur berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk menyediakan layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Semakin rendah biaya pelayanan dan hasil yang optimal, semakin efisien pembiayaan tersebut. 3. Evaluasi kinerja program mengukur dampak dari program yang dijalani dengan anggaran daerah. Setiap program harus dievaluasi dari sisi output dan outcome untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan menghasilkan manfaat yang selanjutnya. Adapun yang menjadi rekomendasi hasil evaluasi berlaku telah ditindaklanjuti dan jawabannya telah disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai terlampir dalam dokumen. Tahapan dalam penyusunan rancangan perubahan APBD telah dilaksanakan. Meskipun masih belum sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal ini akan menjadi perhatian kami dalam melakukan penyusunan mulai dari rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan pokok anggaran, prioritas dan kemampuan anggaran, dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun berikutnya. Demikian laporan dari penggunaan hasil evaluasi gubernur tentang perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Sugi 10 Oktober 2025. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Pemilihan Tony SPM. Anggota Menteri, para peserta paripurna, hadirin serta rekan pers yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya, nama pimpinan Dewan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat saudara Bupati, anggota Forkopimda,
dan para anggota Dewan atas kehadirannya untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bermanfaat untuk negara dan khususnya untuk Kabupaten Lampung Tengah. Kiranya menjadi harapan kita semua selalu mendapat lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami mohon maaf apabila dalam rapat paripurna pada hari ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Maka rapat paripurna ini kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenang bahasa singkatku, kimali kuasa kurang menuju materi lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan melaporkan.